Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Zodora, saya CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Padang Pariaman. Pada siang hari ini saya akan melakukan observasi supervisi akademik bersama rekan sejawat saya yang bernama Wiwin Septiani, saya guru kelas B5. Bu Wiwin adalah seorang guru di TK Karya tempat saya mengajar, yang mana beliau memegang kelas B5. Pada kesempatan ini kita akan melakukan supervisi akademik Bu Wiwin, di mana supervisi akademik ini bertujuan untuk mencari solusi atau meluruskan kendala-kendala yang Ibu Wiwin temui dalam keseharian. Kalau boleh tahu Bu Wiwin, bagaimana pembelajaran Bu Wiwin sehari-hari? Apakah ada kendala atau situasi yang tidak diinginkan seperti itu, Bu Wiwin? Seperti biasanya ya Bu Rifa ya, keseharian anak itu ya kita sebagai guru menunggu anak di depan halaman masuk, berdoa, bernyanyi seperti itu Bu Rifa. Cuman Bu Rifa, kadang Bu ini ada dapat kendala Bu Rifa saat di kelas misalnya kan. Itu biasanya ya dalam ini Bu Rifa kan kemarin tuh ada Bu Rifa cerita-cerita ya tentang kompetensi sosial emosional. Iya, KSE. Ya, itu tuh di kelas Wiwin ya Bu Rifa agak bisa dibilang 70%. Nah, 70% itu penerapan itu yang Wiwin masih agak bingung-bingung atau kurang tepat Bu Rifa dalam pemberiannya, pembimbingannya kepada anak gitu Bu Rifa. Berarti seperti yang Bu Wiwin bilang, Bu Wiwin masih istilahnya kurang paham atau butuh pemahaman lebih lanjut tentang KSE ini. Gitu. Berarti Bu Wiwin mengambil istilahnya mau KSE ini kita bahas seperti itu. Berarti apa permasalahan yang Bu Wiwin temui di sekolah di kelas yang Bu Wiwin ini? Biasanya Bu Rifa dalam kelas itu anak-anak kita kan karena banyak di kelas ya Bu Rifa, ada sekitar 15 anak gitu kan. Yang mana yang ibaratnya rambutnya aja yang hitam, isi kepalanya beda-beda gitu kan. Dia anak-anak lagi. Fokusnya cuma 15 menit, habis itu dia udah biar. Berarti fokusnya kurang ya Bu Rifa. Habis itu kalau misalnya pembagian tugas atau apa kurang selesai. Habis itu kalau ada permainan atau apa gitu suka berebut. Ada sekali-sekali diingatkan, Ananda jangan begini, Ananda jangan begitu. Itu cuma dilihat 5 menit udah. Masih itu lagi, kembali lagi Bu Rifa. Jadi Win mau tanya nih Bu Rifa, bagaimana caranya kita waktu yang tepat kah atau bagaimana cara kita yang tepat dalam mendekatkan ini nih KSE ini kepada anaknya penanamannya Bu Rifa. Berarti pengelolaannya penanamannya gitu. Berarti anak yang berebut nggak mau bertanggung jawab tadi, berarti itu kendala Bu Wiwin lah ya dalam mengatasi anak di kelas tadi. Jadi setelah saya dengar permasalahan lah istilahnya Bu Wiwin ya, apa yang terjadi di sehari-hari dalam kelas seperti itu. Habis itu Bu Wiwin mau bahwasanya KSE atau kompetensi sosial emosional ini yang ditanamkan yang tepat kepada anak. Melihat itu tadi berarti tujuan pembelajaran Bu Wiwin apa itu ya Bu? Tujuan pembelajaran ini Bu Rifa mengelola dan memfokuskan emosi agar dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuannya Bu Rifa. Sesuai inilah ya umurnya minatnya seperti itu ya. Pengembangannya juga. Berarti itu tujuan Bu Wiwin ya, memfokuskan dan mengelola emosi anak agar dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya. Iya, kalau kita lihat Bu Wiwin ya, emang anak-anak itu usianya mungkin 5 sampai 10 menit fokusnya seperti itu ya Bu Wiwin. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memfokuskan anak itu lebih lama ya.
Jadi istilahnya kita ada ini Bu Wiwin, ice breaking seperti itu Bu Wiwin. Mungkin Bu Wiwin bisa memberikan ice breaking seperti itu. Habis itu Ibu Wiwin, karena kita sudah mengetahui hambatan dan tujuan Bu Wiwin tadi untuk memfokuskan pembelajaran yang ingin dikembangkan, yaitu KSE-nya seperti itu. Apa saja yang sudah Bu Wiwin lakukan dalam penanam KSE tersebut? Karena seperti yang sudah dikasih tahu seperti itu kan, dan yang saya pelajari juga, KSE itu kita bisa lihat dari kesadaran dirinya, manajemen dirinya, kesadaran sosial, bertanggung jawab, sampai anak berelasi seperti itu ya Bu. Berarti kalau boleh tahu, RPP atau pegangan Bu Wiwin dalam mengajar itu sehari-hari seperti apa? Kalau RPP-nya seperti yang biasa-biasa ya Bu Rifa. Yang pertama itu ada pendahuluannya, kita menyambut anaknya, bernyanyi. Habis itu kita masuk ke kegiatan intinya, kita menjelaskan ada berapa kegiatan dalam hari ini, anak-anak Anda maunya di area yang mana, begitu kan. Habis itu penutup ya, sama seperti biasa Bu Rifa. Cuman kadang yang jadi masalahnya itu sering di kegiatan inti ini Bu Rifa. Di kegiatan inti guru sedang menerangkan, dia masih belum fokus. Habis itu masih sering diingatkan, tapi Bu Rifa tahu lah kan, anak umur 6 tahun, 5 tahun begitu. Ya, yang kegiatan inti itu yang sering ada kendala banyaknya Bu Rifa. Sebelum saya mengenal KSE ini, di kelas juga seperti itu Bu Wiwin. Jadi anak-anak kurang fokus, tingkat konsentrasi pun rendah, habis itu suka berebut mainan jadinya kan. Jadi setelah kami mempelajari dalam guru penggerak ini Bu Wiwin, kita mengenal KSE ini dan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kebutuhan anak seperti itu. Jadi saya melakukan strategi seperti itu. Bu Wiwin sudah melakukan strategi apa belum? Apa strategi yang Bu Wiwin berikan kepada anak-anak sebelumnya? Berikan biasanya cuma seperti, oh ya baik anak ibu guru ya, reward kecil Bu Rifa, reward kecil misalnya, oh udah pintar sekarang, tepuk tangan gitu. Tapi ya mungkin kembali itu baru itu yang sering diberi ya. Iya, sebenarnya yang Bu Wiwin lakukan itu sudah bagus, sudah tepat. Karena kepada anak kita perlu memberikan reward kecil agar anak tuh tahu bahwasanya yang dilakukan itu bagus atau baik. Tetapi Bu Wiwin, kita tidak lupa juga bahwasanya kita juga mengingatkan kepada anak apa hal yang buruk kepada anak. Misalnya dalam kesadaran sosial, KSE-nya, anak ibu guru mau nggak berbagi sama temannya. Jadi kita sebagai seorang guru itu mengingatkan seperti itu Bu Wiwin. Apa yang dilakukannya itu kita bilang, karena anak kan yang namanya anak usia dini tidak sadar apa yang dilakukannya. Berarti kita sebagai guru lah yang mengingatkannya. Misalnya saat dia mau membereskan mainan, itu kan dia tahu bahwasanya setelah main itu mainannya dibereskan. Cuman anak itu tidak tahu namanya apa tanggung jawab yang sedang dilakukannya. Iya, jadi kita sebagai guru yang bilang, terima kasih Azam sudah mau bertanggung jawab seperti itu. Jadi disitulah penanaman KSE itu. Cuma strategi Bu Wiwin yang Bu Wiwin lakukan udah bagus seperti itu. Memberikan reward kecil karena anak-anak emang butuh itu untuk mungkin memacu semangatnya ya. Jadi emang butuh itu untuk anak-anak kayak gitu. Kalau boleh tahu ya Bu Wiwin, kedepannya Bu Wiwin mau apa setelah tujuan pembelajaran tadi itu Bu Wiwin? Kedepannya Wiwin tuh maunya supaya anak itu lebih fokus lah gitu kan. Habis itu dia bisa sosial sama teman-temannya nih. Misalnya mau milih ini dia udah gantian gitu. Tambah lagi apa ya, biar Ananda tuh lebih percaya diri Bu Rifa. Percaya diri ini agak kurang ya Bu Rifa ya. Ke depan anak Ananda dia diem aja kayak gitu kan, malu ya. Mungkin percaya dirinya lebih tinggi, sosialnya juga, tanggung jawabnya juga, maunya seperti itu. Iya. Tapi Bu Wiwin ada kan sudah melakukan ini, membuat kesepakatan kelas
Oh, sudah Bu Rifa. Itu Bu Wiwin harus ingatkan lagi kepada anak-anak. Nggak sekali-sekali, maksudnya di saat anak mulai kacau istilahnya, jadi kita bilang sama anak-anak lagi, anak ibu guru, ingat nggak keyakinan kelasnya yang dibuat apa? Jadi anak-anak akan merasa punya tanggung jawab bahwasanya itu tuh mereka yang membuat sendiri. Jadi dia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka buat. Yang mereka buat. Mungkin itu ya Bu Rifa yang agak kurang kurang disosialisasikan lagi kepada anak-anak gitu. Iya, nah tuh Bu Wiwin depannya ya Bu Rifa ya. Iya, tuh Bu Wiwin kan udah tahu permasalahannya apa, udah tahu tujuannya mau yang anaknya seperti apa. Udah tahu strateginya yang harus dilakukan seperti apa. Berarti untuk kedepannya Bu Wiwin harus lebih memperhatikan lagi atau bukan? Lebih mungkin itu mengaplikasikannya ya Bu Wiwin. Sebenarnya Bu Wiwin sudah melakukannya tapi kurang dalam memberikannya kepada anak. Sebenarnya sudah tapi masih satu-satu atau diingatkan lah istilahnya. Belum terlalu sering Bu Rifa. Semoga tujuan pembelajaran yang Bu Wiwin inginkan tercapai, strategi yang digunakan bisa membuat anak lebih fokus, bisa lebih mengenali emosinya Bu Wiwin, terutama dalam KSE-nya, dan tidak lupa pula itu kita sebagai guru ikut dalam membantu proses perilaku anak seperti itu. Semoga Bu Wiwin kedepannya dalam pembelajaran bisa lebih baik lagi dengan strategi-strateginya Bu Wiwin. Terima kasih juga Bu Rifa atas bimbingannya, masukannya, bimbingannya. Ya kadang emang kayak gitu kan, bingung ini mau kayak mana gitu kan, mau cerita sama ini takutnya nanti enggak itu. Karena Bu Rifa juga CGP udah ada pembelajaran dengan itu, pengetahuan lebih tentang itu. Jadi mau tanya sama Bu Rifa. Jadi Bu Wiwin kita supervisi akademi ini Bu Wiwin nggak harus sungkan maunya malu cerita ini. Sebenarnya anggap aja kita berbagi pengalaman seperti itu Bu Wiwin. Jadi semoga Bu Wiwin sering-sering ceritanya biar kita bisa menambah-nambah ilmu seperti itu Bu Wiwin. Karena saya pun banyak belajar seperti itu. Habis itu masih belum fokus juga sebenarnya, cuman kita sama-sama tahap dalam belajar. Semoga coaching kita ini berkelanjutan ya Bu Wiwin. Bisa bukan ini aja yang pertama, mungkin bisa yang kedepannya juga. Terima kasih Bu Wiwin atas waktunya ya Bu Wiwin. Sama-sama Bu Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bikin masjid. Anak ibu tahu masjid? Tahu. Tempat apa? Tempat sholat. Masjid itu biasanya yang kecil atau yang besar? Yang besar. Masjid itu nanti kita bikin dari balok. Mau? Mau anak ibu bikin masjid dari balok? Mau. Nanti kita kan ada bikinnya berkelompok. Kalau sama-sama kan nanti ini campur-campur. Anak ibu guru mau dibagi? Mau. Baginya mau dicampur kelompoknya atau perempuan laki-laki atau perempuan laki-laki satu kelompok? Satu kelompok. Ya, dia kan dua kelompok tuh. Satu kelompok A, satu kelompok B. Anak ibu guru mau dicampur enggak kelompoknya? Enggak. Berarti maunya perempuan, laki-laki, laki-laki. Mau? Mau seperti itu? Mau. Ibu guru ada itu ya, apa namanya? Iya, Bu guru ada balok. Nanti baloknya kan diangkat ke sini. Kita bikin apa namanya? Masjid. Ya, kita bikin masjid. Nanti baloknya selamain ada yang nggak ada yang di apa namanya yang dibiarkan aja berserak-serak. Mau membereskan setelah bermain? Mau. Ayo, anak laki-laki coba berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Wiwin, alhamdulillah ya tadi kita
sudah melaksanakan supervisi akademik di kelas Bu Wiwin, di kelas B5 ya Bu Wiwin ya. Iya gitu. Bagaimana perasaan Bu Wiwin setelah kita melakukan PBM tadi? Agak deg-degannya karena ada Bu Rifa di sana yang biasanya bisa lebih itu agak deg-degan sedikit. Iya, sebenarnya sama sebenarnya Bu Wiwin. Kalaupun misalnya kita dilihat sama orang pasti ada sedikit grogi kayak gitu ya Bu Wiwin ya. Setelah kita melakukan supervisi akademik tadi, menurut Bu Wiwin bagaimana yang Bu Wiwin lakukan di PBM? Apakah sudah sesuai dengan yang Bu Wiwin rencanakan? Alhamdulillah sudah ya Bu Rifa, sudah sesuai, sudah itu juga. Cuman masih adalah sedikit gangguan-gangguannya ya Bu Rifa gitu. Iya. Kalau boleh tahu Bu Wiwin, gangguan apa yang Bu Wiwin alami atau Bu Wiwin hadapi waktu pas proses belajar mengajar tadi? Proses belajar mengajar tadi. Ini Bu Rifa kan gangguan yang biasa seperti yang kita menghadapi anak TK ya Bu Rifa. Ya rame kan, agak susah mengontrol kelas gitu. Iya. Susah mengontrol kelasnya gitu. Sama buat ngasih tahu anaknya juga sini dulu gitu. Lebih sering manggil-manggilnya gitu. Iya. Kalau seperti itu kayak susah manggil anak atau susah mengontrol anak, apa yang Bu Wiwin lakukan biar bisa, kira-kira apa yang Bu Wiwin bisa lakukan untuk mengontrol anak? Biasanya Win suka mengingatkan keyakinan kelas juga ya Bu Rifa ya, suka mengingatkan anak ibu guru dengarkan dulu gini kan, apa keyakinan kelas kita, apa yang akan kita lakukan saat belajar, saat bersama kelompok atau gimana. Iya. Berarti dalam PBM yang kali ini yang diobservasikan tadi sebelumnya itu berarti kemana arah atau apa sebenarnya problem yang ingin ditekankan dalam supervisi akademik ya, coaching. Ini Bu Rifa Win mau penekanan dalam KSE Bu Rifa. KSE kompetensi ya sosial emosional anak itu Bu Rifa. Karena kan anak TK ya Bu Rifa fokusnya cuman 5 menit, 10 menit, 15 menit paling lama. Habis itu dia ya udah lari-lari lagi. Ya itu Bu Rifa. Win juga mau ini Bu Rifa mencari waktu yang tepat kah atau kapan bisa tuh anak tuh dikasih anak ibu guru begini ya. Itu yang masih agak kurang ya Bu Rifa. Ya tadi kan Bu Win udah melaksanakan PBM tuh. Kira-kira waktu Pak Bu Win juga udah tahu KSE atau kompetensi sosial emosional tuh apa-apa saja. Dalam PBM tadi kira-kira Bu Wiwin ada nggak menerapkan KSE itu? Ada Bu Rifa, ada. Seperti tadi ya Yumna dia bagus, bilang alhamdulillah Yumna sudah bagus, bisa membantu teman-temannya juga. Habis itu Azam juga, jangan ambil perebutan. Dia udah bisa mengingatkan, dia bisa mengingat temannya Bu Rifa. Jangan diambil tumbuh anak perempuan. Udah bagus. Cuman ada ya beberapa yang suka tarik. Nah, nanti ini lagi ya, sabar ya Bu Guru, tunggu. Berarti masih ada PR lah ya Bu ya untuk dalam penerapan KSE ini. Kalau boleh tahu apa yang menjadi patokan Bu Wiwin agar KSE itu bisa terlaksana atau bisa anak itu terarah? Kalau misalnya di TK kan kita emang nggak bisa mengarahkan anak sebenarnya kayak itu. Cuman apakah Bu Wiwin ada patokan atau sebuah solusi yang ingin diberikan kepada anak-anak atau strategi pembelajaran seperti apa kayak gitu? Biasanya Bu Win memberi, kalau misalnya ada yang bagus atau gimana, beri reward kecil Bu Rifa, biar dia lebih semangat. Habis itu lebih sering mengingatkan lagi juga. Cuman karena ya anak-anak ya Bu Rifa agak susah juga kan. Cuman terus Bu Win kadang kalau udah agak kurang terkontrol kelasnya, anak ibu guru tunggu dulu ya, lebih gitu lagi.
ada reward kecil juga sering diberikan. Habis itu apa lagi tuh ya, seperti ya apresiasi gitu. Berarti apa tujuan Bu Wiwin